Suga BTS bicarakan Grammy dalam sebuah wawancara baru. Suga tidak pernah takut untuk mengutarakan pendapatnya dan sang idola baru-baru ini membuat ARMY tertawa setelah terlihat berbicara tentang Grammy dalam sebuah wawancara terbaru. Sejak penampilan pertama BTS di Grammy, para anggota tidak pernah gagal membuat kesan di depan para penggemar. Tapi acara itu mendapat kecaman setelah grup tersebut dilecehkan selama beberapa acara setelah tidak menang. Meskipun acara itu selalu mendapat tanggapan beragam dari ARMY setelah perawatan grup, Suga juga vokal dengan cara yang paling lucu tentang pemikirannya. Setelah acara di tahun 2022 selama siaran langsung, Suga berbicara tentang Permission to Dance on Stage acara Las Vegas dan dia menjelaskan bahwa acara penghargaan itu hanyalah perhentian. Suga mengatakan, "Tapi bukankah kita hanya mampir di Grammy ketika kita datang ke sini hanya untuk mengadakan konser?" kata Suga. Nah, sepertinya Suga sudah melakukannya lagi karena sang idola baru-baru ini mendapat perhatian karena tampaknya membayangi Grammy dalam sebuah wawancara. Selama tur dunianya, Suga baru-baru ini duduk dan melakukan wawancara dengan LA Times. Dia mengobrol tentang musik, budaya, dan banyak lagi dalam karya itu. Tapi satu jawaban khusus menarik perhatian penggemar karena mereka yakin dia tampaknya nyindir Grammy. Mempertimbangkan pengaruh mereka, tidak mengherankan kalau Suga ditanya tentang acara itu dan dia tidak menahan diri saat menjawab, "Bukankah itu hal lokal?" Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, kutipan itu diucapkan pada tahun 2020 oleh sutradara Korea Bong Joon-ho yang dikenal penggemar global setelah memenangkan sutradara terbaik di Oscar. Setelah wawancara, Bong Joon-ho menyatakan bagaimana dia tidak percaya acara itu bersifat internasional. Ketika wawancara dibagikan, ARMY menyukai betapa tidak tertariknya Suga dalam komentarnya. Meskipun dia hanya meniru frasa dari Bong Joon-ho, tampaknya itu menunjukkan kesadaran berkelanjutan grup itu tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Netizen mengatakan, bukankah itu lokal? Dia bercanda mengemakan sindiran sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho tentang Oscar. Seperti biasa, Suga tidak pernah takut untuk mengutarakan pendapatnya dan menggunakan kutipan dari sutradara Korea yang menunjukkan kesejajaran antara Oscar dan Grammy. Yang kedua, Jungkook buat penampilan tak terduga di toko pop-up Calvin Klein Jennie Blackpink. Calvin Klein adalah salah satu merek paling terkenal di dunia dan tidak mengherankan kalau beberapa bintang Korea terbesar mewakili mereka. Dua di antaranya adalah Jungkook BTS dan Jennie Blackpink. Baru-baru ini diumumkan bahwa Jennie akan merilis jajarannya sendiri untuk merek itu dan itu terdiri dari beberapa karya cantik yang tidak diragukan lagi adalah Jennie. Pada 10 Mei itu adalah pembukaan toko pop-up khusus untuk koleksi di Seoul. Tidak mengherankan Jennie benar-benar bersinar dengan visualnya di acara itu. Mempertimbangkan bahwa Jennie dan Jungkook adalah duta untuk Calvin Klein, masih tidak mengejutkan penggemar ketika penyanyi BTS itu terlihat di toko pop-up koleksi Calvin Klein di Seoul. Seperti yang diharapkan, sang idola terlihat sempurna saat difilmkan oleh mereka yang hadir. Tentu saja penggemar mengambil beberapa foto cantik sang idola selama penampilannya dan menyoroti betapa tampannya idola itu, termasuk dengan kuncir kuda setelah rambutnya tumbuh. Secara khusus, situs penggemar yang sama membagikan beberapa foto lucu Jungkook yang melihat koleksi Jennie dengan beberapa akting cemerlang tak terduga dari pakaian dalam Calvin Klein. Secara khusus, meskipun itu bukan interaksi, netizen tidak percaya bahwa video yang diposting pada dasarnya menunjukkan kedua idola dalam bingkai yang sama. Sementara Jennie sedang mengobrol dan berinteraksi dengan tamu lain, Jungkook berada di lantai atas sepertinya sedang merekam sesuatu. Mengingat baik Jennie dan Jungkook adalah duta untuk Calvin Klein, tidak mengherankan kalau mereka berdua hadir. Sementara itu, tingkah menggemaskan Jungkook di acara pop-up Calvin Klein mencuri hati internet. Anggota BTS Jungkook mengejutkan penggemar pada 10 Mei ketika dia tiba-tiba menghadiri pembukaan toko pop-up khusus untuk koleksi baru Calvin Klein bekerja sama dengan Jennie Blackpink. Dari saat dia melangkah masuk ke dalam venue, kamera di sekelilingnya menjadi gila. Beberapa media melaporkan kedatangannya dan keberadaannya di acara itu. Meskipun Jungkook berada di acara Calvin Klein sebagai duta global yang baru ditunjuk bukanlah hal yang tidak terduga. Sebagian besar ARMY lengah karena mereka tidak mengetahui jadwal ini. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah penampilannya di acara itu. Jungkook memakai kemeja longgar di atas t-shirt hitam dipasangkan dengan celana kargo hitam longgar. Tapi wajahnya jelas menjadi sorotan. Poni berombak dan kuncir setengah seperti semakin menonjolkan pesona kekanak-kanakan dari fitur wajah Jungkook.
Dari video yang diposting oleh beberapa tamu yang menghadiri acara itu, tampaknya kehadiran Jungkook hanya sebentar. Dia terlihat sedang merekam sesuatu di lantai pertama tempat tersebut, sementara Jennie berbaur dengan para tamu di lantai tepat di bawah. Fans memperhatikan bahwa dia terus membungkuk kepada kru dan orang-orang di sekitar selama syuting. Tinggal lakunya yang rendah hati juga meluas ke orang tertentu di acara itu. Seorang wanita berambut perak yang mengantarnya masuk dan keluar dari tempat tersebut. Saat memasuki tempat itu, Jungkook tersenyum menghampirinya, memeluknya. Ketika dia pergi, dia memastikan bahwa jalannya jelas dan mengantarnya ke mobilnya. Tapi sebelum masuk, Jungkook menoleh ke belakang, memberinya tos dan kemudian masuk untuk pelukan lagi. Pelukan terakhir ini secara khusus membuat penggemar menjadi lembut, mengingat bagaimana dia membungkuk dan menyelipkan dagunya di bahu wanita itu meskipun dia jauh lebih tinggi. Perlu disebutkan bahwa menyelipkan dagu di bahu orang lain sambil memeluknya adalah salah satu kebiasaan Jungkook yang paling menggemaskan. Beberapa penerimaan kehormatan pelukan ini sebelumnya termasuk mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan mantan ibu negara Kim Jong-suk. Yang ketiga, dokumenter solo BTS akan ditampilkan di bioskop seluruh dunia, tapi ARMY ingin yang lebih banyak. Bikin Musik mengumumkan bahwa film dokumenter solo BTS, J-Hope dan Suga, Job in the Box dan Suga Road to the Day akan ditayangkan di bioskop di seluruh dunia. Mereka sebelumnya tayang perdana di Disney Plus sebagai bagian dari kemitraan BTS dengan layanan streaming. J-Hope adalah musisi Korea pertama yang tampil di panggung utama festival musik terbesar dunia Lollapalooza di Chicago. Jungkook muda yang menyukai dance kini dikenal sebagai J-Hope, main dancer dan rapper dari grup terkenal dunia BTS. Setelah sukses besar dengan Dynamite dan Butter, dia mulai mengerjakan album solo resmi pertamanya. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan tentang identitasnya sebagai artis solo, J-Hope melakukan lompatan keyakinan dan bersiap keluar dari kotak dan menyapa dunia. Itu mengabadikan keseharian artis J-Hope selama 200 hari, mulai dari produksi Jack in the Box dan listening party, hingga persiapan dan penampilannya di panggung Lollapalooza. Min Yoongi yang punya banyak kekhawatiran dan impian telah menetapkan dirinya sebagai artis terkenal dunia Suga dari BTS pada usia 28 tahun. Setelah meninggalkan warisan unik dengan bakat alami, kerja keras, dan kesuksesan cemerlang, ia mengerjakan album solo sebagai Agusti, memulai perjalanan untuk mengungkap cerita baru dari Las Vegas, Malibu, San Francisco, dan Tokyo, hingga Choncheon, Pyeongchang, dan Seoul. Suga berangkat untuk menemukan mimpinya sekali lagi, tulis dokumenter solo BTS. Acara ini untuk merayakan ulang tahun ke-10 BTS, grup ini mulai debut pada 13 Juni 2013. Untuk merayakan ulang tahun ke-10 BTS, film dokumenter solo J-Hope dan Suga akan tersedia di bioskop-bioskop di seluruh dunia dalam waktu terbatas. Dokumenter mengatakan, jangan lewatkan kesempatan untuk berkumpul bersama teman dan keluarga untuk menikmati kedua film itu di layar lebar. Tiket mulai dijual Selasa 16 Mei pukul 16.00 dan Rabu 17 Mei pukul 12.00. Film dokumenter itu akan mulai ditayangkan di bioskop pada Sabtu 17 Juni dalam waktu terbatas. ARMY sangat bersemangat untuk kesempatan lain untuk melihat BTS di layar lebar. Awal tahun ini, Yet to Come di bioskop ditayangkan lebih dari 1 malam, tapi ARMY berharap Bikin Musik akan membawa lebih banyak proyek BTS seperti Bon Voyage dan lebih banyak konser di layar lebar. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.